Yang berikutnya wa da'watul walidain ala waladihima. Termasuk doa yang mustajab adalah doa kedua orang tua untuk anaknya. Jadi doa ayah, doa ibu untuk anaknya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya orang tua selalu berusaha untuk mendoakan buah hatinya sejak masih kecil hingga dewasa untuk senantiasa didoakan, karena doa orang tua itu mustajab. Bahkan jika orang tua tidak sengaja berdoa, itu pun juga berpeluang dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana pernyataan Abdullah ibn Mubarak ketika menjelaskan tentang pendidikan anak. Lalu kemudian Abdullah bin Mubarak mengatakan, apakah orang tua pernah mendoakan keburukan? Maka orang tuanya mengatakan tidak. Apakah orang tuanya pernah mengatakan begini dan begitu? Misalnya bodoh, misalnya goblok dan seterusnya. Maka kemudian orang tuanya mengakuinya. Pernyataan orang tua itu adalah doa. Maka ucapkanlah yang baik-baik kepada untuk putra putri kita, karena ucapan orang tua itu masuk sebagai doa. Maka pilihlah kata-kata yang baik untuk putra putri kita, karena itu sebagai harapan, dan harapan kedua orang tua itu sebagai doa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita untuk putra putri kita, dan Allah menjaga kita, lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk untuk putra-putri kita. Baik, itulah doa orang tua makbul untuk anak, tapi makbul tidak untuk anak cucu. Baik. Untuk cucu. Ya, terima kasih. Bagaimana kalau untuk cucu? Sama. Jadi doa orang tua untuk anak, untuk cucu, untuk cicit, ini sama, karena itu bagian dari anaknya. Sehingga orang tua silahkan mendoakan anaknya, mendoakan cucunya, karena itu bagian dari dzurriyyahnya, bagian dari keturunannya. Wallahu alam bishawab. Kita lanjutkan hadis berikutnya, ini hadis yang panjang. Dari Ayyash ibn al-Walid telah menceritakan Abdul A'la telah berkata kepada kami, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ishaq dari Yazid ibn Abdullah ibn Qusaid, dari Muhammad ibn Syarahbil, dari saudara Bani Abdiddar, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ma takallama mauludun minan nas fi mahdin illa Isa bin Maryam. Maka di sini disebutkan, tidaklah ada bayi yang baru dilahirkan yang dalam buayan ibu dia berkata kecuali Isa bin Maryam, kecuali Isa ibnu Maryam, wa sahibu Juraid, dan juga bayi yang merupakan sahibnya Juraid. Jadi di sini Rasul menceritakan tidak ada bayi yang bisa berbicara pada saat masih dalam gendongan ibunya kecuali Nabi Isa alaihis salam, dan yang kedua adalah bayi yang mengaku sebagai bayi yang pada saat itu dituduhkan kepada Juraid sebagai anaknya. Lalu kemudian sahabat berkata, kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar pernyataan tersebut, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa ma sahibu Juraid, siapa itu sahibu Juraid? Ini siapa? Maka Nabi kemudian menceritakan, fa inna Juraijan kana rajulan rahiban. Juraij
ini dulu adalah seorang rahib, seorang ahli ibadah. Sebut saja dia seorang pendeta yang ada di sumi'ah lahu, yang ada di tempat semacam biara, yang ada di tempat semacam biara atau kuil. Dan pada saat bersamaan wa kana ra'yu baqar, dan pada saat itu ada penggembala sapi. Jadi ada penggembala sapi yang menggembala di dekat biara tersebut. Jadi ada penggembala sapi yang menggembala di dekat tempat kuil ibadah itu. Wa kanat imra'atun min ahlil qaryah, dan pada saat itu ada seorang perempuan dari penduduk setempat yang pada saat itu dia, perempuan ini, saya menyebut apa ya, agak susah nyebutnya, perempuan pezina. Bahasa Indonesianya apa? Perempuan yang pezina. Jadi ada perempuan pezina di kampung itu yang dia berzina dengan penggembala sapi. Dia berzina dengan penggembala sapi. Tetapi meskipun dia berzina dengan penggembala sapi, maka kelak ketika bayi itu lahir dituduhkanlah kepada Jurej. Kenapa? Karena perempuan ini suka dengan Jurej, tapi Jurej tidak mau, tidak tergoda. Maka kemudian dia putuskan untuk berzina dengan penggembala sapi. Lalu kemudian ketika bayinya lahir dituduhkan kepada Jurej. Sebelum ke situ kita baca hadisnya. Fa'atat ummuhu yauman faqalat. Maka suatu hari ibunya mendatangi Jurej dan berkata, "Ya Jurej, wahai Jurej." Dan Jurej wa huwa yusalli, Jurej sedang sholat. Ini Jurej sedang sholat, sedang beribadah. Faqala fi nafsihi, maka kemudian Jurej berkata kepada dirinya sendiri. Jadi kalau sholat apa, batin ya, dia berkata di dalam hati pada saat beliau sedang sholat, ummi wa sholati, aku pilih ibuku atau aku teruskan sholatku. Jurej ini seorang ahli ibadah tapi bukan ahli ilmu, sehingga dia bimbang, aku lanjutkan sholatku atau aku mendatangi ibuku. Maka pada saat itu dia memilih untuk melanjutkan sholatnya, sehingga dia mengabaikan panggilan ibunya. Padahal ibunya sudah memanggil Jurej, tidak juga disahutnya. Jurej tidak juga disahutnya, karena Jurej dalam posisi ragu meneruskan sholatnya atau mendatangi panggilan ibunya. Summa sorohat bihis saniyah. Pada hari berikutnya hal ini, peristiwa yang serupa terjadi. Ibunya datang ke tempatnya Jurej. Faqala fi nafsihi. Ketika itu Jurej juga bergumam lagi, ummi wa sholati, ini aku pilih ibuku atau aku pilih sholatku. Karena ibunya manggil lagi di hari yang kedua. Di hari yang pertama ibunya sudah tidak ketemu, di hari kedua ini apakah tidak ketemu lagi? Saya pilih ibuku atau sholatku. Maka Jurej memilih melanjutkan sholat, dan dia tidak menghadiri panggilan ibunya. Maka kemudian pada saat hari yang ketiga terjadi lagi. Ibunya datang lagi, Jurej. Ternyata Jurej masih bingung lagi, ummi wa sholati, ibuku atau sholatku. Tetapi dia memutuskan lagi melanjutkan sholatnya. Maka ketika anaknya tidak menjawab seruan ibunya, qalat,
Maka kemudian ibunya berkata, la amatakallah ya Jurayj, Allah tidak akan mematikanmu wahai Jurayj, hatta tangdura fi wajhil mumisat, sampai engkau dipertemukan dengan wajah para perempuan pezina. Apa bahasanya? Nah, baik, ini para perempuan pelacur. Jadi dia mengatakan Allah tidak akan mematikanmu wahai Jurayj sampai engkau melihat wajah para pelacur. Orang tuanya jengkel, dipanggil Jurayj tidak datang. Besoknya lagi dipanggil Jurayj tidak datang. Sampai 3 kali. Hari yang ketiga anaknya tak datang pula. Maka ibunya berdoa dengan doa yang buruk. Allah tidak akan mematikan Jurayj sebelum Jurayj dipertemukan dengan wajah para pelacur. Ini doa baik atau doa buruk? Doa buruk. Baik. Maka kemudian setelah bayi lahir, bayi yang tadi kita ceritakan, seorang perempuan yang berzina dengan penggembala sapi, ketika bayinya lahir, maka kemudian didatangkan kepada raja, ditanya siapa yang menghamilimu, bayinya siapa itu? Maka kemudian perempuan itu berkata, min Jurayj, dari Jurayj. Lalu kemudian penguasa ini berkata, asahibus sumi'ah, apakah yang biasa ibadah di kuil itu? Apakah pemilik kuil itu, pemilik biara itu? Qalat na'am, ya. Maka raja berkata, ihtimu sumi'atahu, hancurkan saja kuilnya. Jadi raja marah, hancurkan saja kuilnya, hancurkan saja biaranya. Karena bagi raja ini aib seorang ahli ibadah, tapi kok dia mau menzinai perempuan sampai melahirkan anak. Maka kemudian dipanggillah Jurayj oleh raja setelah dihancurkan kuilnya. Karena raja berpesan, wa atuni bihi, datangkan kepadaku. Maka kemudian mereka pun fadarubu su'ami'atahu, mereka menghancurkan kuilnya tersebut hatta waqa'at, sampai kemudian semuanya rata dengan tanah. Maka kemudian faja'alu yadahu ila unuqihi bihabl, maka kemudian Jurayj diseret, ditarik atau digiring dengan tali yang terikat di lehernya. Jadi Jurayj diperlakukan seperti pesakitan, padahal dia seorang ahli ibadah. Maka kemudian Jurayj diikat dengan tali pada lehernya. Kemudian faqalal malik, raja berkata, apa kata raja pada saat itu? Datangkan dia kepadaku. Nah, maka kemudian famurra bihi alal mumisat, maka dia pun dilewatkan di kumpulan para perempuan pelacur itu. Tepat seperti doa ibunya. Ibunya mendoakan Allah tidak akan mematikan Jurayj sampai dipertemukan dengan wajah para pelacur. Dan pada saat Jurayj digiring, dibawa menghadap ke raja, maka Jurayj pada saat itu dilewatkan sekumpulan para perempuan pelacur. Maka kemudian ketika fara'ahunna fatabassam, ketika melihat mereka semua, ketika Jurayj melihat para pelacur itu, maka Jurayj tersenyum. Kenapa tersenyum? Senang dengan pelacurnya? Bukan, karena ingat doa ibunya. Jadi karena ingat doa ibunya.
Dan pada saat itu para pelacur itu juga menatap wajah Juraij. Maka Juraij tersenyum bukan karena suka kepada mereka, tapi ingat doa ibunya. Ibunya pernah berdoa tidak akan Allah matikan sebelum ketemu dengan wajah para pelacur. Ini salah satu dalil doa orang tua makbul. Alhamdulillah dalam doanya hanya melihat wajah pelacur, tidak lebih. Kalau doanya lebih bagaimana? Makanya doanya hanya sekedar melihat para pelacur. Tapi jangan dimengke hanya, karena melihat pelacur pun godaannya sangat besar. Fitnah perzinaan itu sangat besar. Maka kemudian Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, raja kemudian ketika didatangkan itu, maka ada dialog antara Juraij dengan raja. Apa pernyataannya? Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Matas amu hadhihi. Lalu kemudian tas'amu anna waladaha minka. Bukankah anak dari perempuan pelacur itu darimu? Nah, lalu kemudian pada saat itu Juraij menyatakan, siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan adalah ibunya. Lalu kemudian ibunya ditanya, apakah demikian? Naam, iya. Maka apa kata Juraij? Juraij berkata, aina hadzal shaghir? Di mana bayi itu? Di mana bayi itu? Dia tanya di mana bayinya. Lalu mereka mengatakan, huwadza fi hijriha. Itu ada di pangkuannya. Maka kemudian faqbala alaihi, bayi itu dibawa dan dihadapkan ke Juraij. Faqal, maka Juraij berkata, man abuka? Siapa bapakmu? Kata Juraij. Juraij ini seorang ahli ibadah, dia mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala meskipun bukan seorang ahli ilmu. Maka dia mengatakan, man abuka? Siapa bapakmu? Qala, kemudian bayinya berkata, ra'ayul baqar, bapakku penggembala sapi. Dan itu didengar oleh semua yang hadir di sana, didengar oleh raja, didengar oleh orang-orang yang tadinya menyeret Juraij, didengar oleh orang-orang yang menghancurkan biaranya, menghancurkan kuilnya, bahwa yang menjadi ayahnya adalah ra'ayul baqar, adalah penggembala sapi. Maka kemudian pada saat itu raja berkata, an-naj'alu, apakah aku harus menjadikan tempat ibadahmu itu min dhahab, dari emas? Qala, kemudian Juraij berkata, la, tidak perlu. Amin fiddah, atau kami bangun lagi dari perak? Maka kemudian Juraij berkata, la, tidak. Lalu raja berkata, fama naj'aluha, lalu dari apa kami harus membangunnya kembali? Kemudian Juraij berkata, rudduha kama kanat, kembalikan sebagaimana sebelumnya. Jadi ini salah satu karomah dari Juraij pada saat itu, ketika bayinya dicolek, lalu bayinya bisa berbicara dan menunjukkan siapa bapak dari anaknya. Lalu kemudian raja pun berkata, faman ladzi tabassamat, faman ladzi tabassamta, faman ladzi tabassamta, kenapa engkau tadi tersenyum? Lalu kemudian dia mengatakan, amron araftuhu, suatu perkara yang aku ketahui, yang aku ingat, bahwasanya aku ingat ta'autu ummi, aku ingat doa ibuku. Saya sampai seperti ini, dituduh berzina, dibawa ke depan hadapanmu karena untuk terkabulnya doa ibuku agar aku melihat wajah para pelacur. Jadi doa ibu itu makbul, maka dikabulkan oleh
Allah Subhanahu wa taala curet melihat wajah para pelacur. Ada hikmah lain dari hadis ini, bahwa ketika kita sedang beribadah, terutama ibadah sunnah, dalam kasus Juraid ini, Juraid sedang beribadah sunnah, sedang sholat sunnah, lalu dipanggil oleh ibunya. Dalam hukum Islam, hukum agama kita, kalau kita sedang sholat sunnah lalu ibunya memanggil, maka didahulukan panggilan ibu, karena menghadiri panggilan ibu itu hukumnya wajib, sementara sholat sunnah hukumnya sunnah. Maka ketika Juraid tadi tidak mendatangi seruan ibunya, itu satu kesalahan meskipun tidak disengaja, karena menurut Juraid sebagai ahli ibadah dia mengutamakan sholatnya. Tetapi seorang ahli ilmu akan memilih ibunya, karena sholatnya sunnah, ibunya wajib. Maka Bapak Ibu, kalau kemudian suatu saat kita sedang sholat lalu tiba-tiba ibu kita memanggil, maka silahkan berikan isyarat kalau kita sedang sholat. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, biar ibunya dengar. Kalau ternyata ibunya masih memanggil, maka utamakan ibunya, batalkan sholatnya, karena sholat tadi sunnah, menghadiri panggilan ibu wajib. Demikian pula berlaku bagi seorang istri yang sedang sholat sunnah lalu suaminya memanggil. Malam istrinya sholat tahajud, suaminya kok nyari di tempat tidurnya tidak ada, lalu istrinya dipanggil, istriku misalnya, lalu istrinya sudah mengeraskan suaranya, Sami Allahu liman hamidah, tapi kok suaminya masih manggil istriku. Maka apa yang perlu dilakukan istrinya? Mendatangi panggilan suaminya, karena taat kepada suami, mendatangi panggilan suami hukumnya wajib, sementara sholat tadi hukumnya sunnah. Dan hukum ini tidak berlaku pada sholat wajib. Kalau sholat wajib, meskipun dipanggil ibunya, dipanggil suaminya, maka lanjutkan sholatnya. Tetapi kalau sholat sunnah, maka utamakan ibunya, utamakan suaminya. Karena di dalam agama kita ini, kalau ada yang wajib dan sunnah, maka mendahulukan yang wajib. Bukan masalah hak Allah kemudian hak manusia, bukan. Sholat itu hak Allah, ibu itu hak manusia. Tetapi yang kita lihat adalah hukum, mana yang wajib, mana yang sunnah. Mendatangi panggilan ibu hukumnya wajib, sholatnya hukumnya sunnah, maka dahulukan yang wajib. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di dalam hukum rumah tangga, ketika seorang istri puasa sunnah lalu suami melarang, mana yang diutamakan? Puasa sunnah atau ikut anjuran suami tidak usah puasa? Ikut anjuran suami, tidak usah puasa. Kenapa? Taat kepada suami hukumnya wajib. Suatu saat misalnya pada saat hari Senin istrinya puasa, lalu suaminya bilang, besok tidak usah puasa, temani saya jajan bebek goreng misalnya. Maka mana yang lebih utama? Menemani suami jajan bebek goreng atau puasa? Menemani suami jajan bebek goreng, karena puasa tadi hukumnya sunnah, sementara taat kepada suami hukumnya wajib. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, dalam hadis ini juga terlihat sekali bagaimana hak seorang ibu itu sangat dimuliakan. Bahkan dibandingkan dengan sholat sunnah, masih lebih utama hak seorang ibu.